Semangat pagi, Semangat luar biasa. Bagong. Pasti bisa, jos. Tahukah Anda bahwa sekitar 9% penambang batu bara di Indonesia sudah menderita pneumokoniosis atau paru-paru hitam akibat paparan debu ya. Penjelasannya bahwa Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak sekalian pada agenda Health Talk episode kedua. Ya, kali ini kita akan bahas mengenai pernafasan ya. Adapun di depan saya saat ini sebagai narasumber, yakni orang yang tentunya juga kompeten ya di bidangnya. Di sini ada Bapak Heri selaku pemateri yang akan menyampaikan nanti mengenai pernapasan seperti itu ya. Kebetulan saya barusan ada beberapa riset, Mas Heri. Saya melakukan beberapa riset sendiri gitu ya. Dari saya sendiri mengenai materi yang akan kita sampaikan ini. Setelah saya baca-baca ternyata memang banyak fakta-fakta wow lah. Mungkin selama ini kita anggap sepele. Ternyata itu menjadi penyumbang ya, seperti itu ya. Nah, kalau ngomongin masalah pernafasan ya, tahukah Anda bahwa sekitar 9% penambang batu bara di Indonesia sudah menderita pneumokoniosis atau paru-paru hitam akibat paparan debu ya. Penjelasannya bahwa persentase tinggi ini mengejutkan dan langsung konseptual, disampaikan dengan nada serius ya. Nah, bahwa 9% penambang batu bara di Indonesia ini sudah menderita pneumokoniosis. Ada 4 fakta ya yang saya coba gali. Yang kedua adalah ILO mencatat bahwa ada 2,3 juta kematian pekerja tiap tahun akibat kegiatan kerja, di mana 2,02 juta diantaranya karena penyakit kerja yang disebabkan oleh paru-paru, bayangin ya. Ini angka yang sangat tinggi sekali. Paparan debu batu silika pada pekerja tambang bisa sangat fatal ya. Satu studi memperkirakan bahwa 7-94 kematian per 1000 pekerja terpapar ya, bayangin. Kalau kita punya misal 1000 orang pekerja dengan paparan debu ya, rasio kematiannya itu bahkan sampai di angka 7-94 kematian. Dan pencegahan krusial karena pneumokoniosis bersifat irreversible. Kerusakan paru tidak dapat dipulihkan. Nah, ini yang lebih gongnya lagi ya. Bahwa kalau orang sudah kena penyakit pneumokoniosis atau paru-paru hitam itu udah nggak bisa dipulihkan lagi. Sedangkan kita sama-sama tahu Bapak-bapak sekalian bahwa hari-hari kita itu selalu berkontak langsung dengan debu, terpapar ya kalau bahasa medisnya itu terpapar langsung dengan debu, dengan resiko pernafasan, penyakit pernafasan. Nah, mungkin untuk penjelasan lebih gamblangnya langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Heri selaku pemateri pada kegiatan Health Talk pagi ini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Heri. Baik ya, terima kasih Mas Raka atas kesempatannya. Kita di sini nanti akan sharing-sharing aja ya. Saya ingin menyambung yang disampaikan Mas Raka tadi bahwasanya masalah sistem pernafasan itu memang faktor utama selain jantung ya. Jantung memang penyebab kematian tertinggi di dunia nomor 1. Ada jantung koroner, iskemik. Dan ketiganya apa? PPOK. Apa itu PPOK? Penyakit paru obstruktif kronik. Kalau dengan kata-kata kronis, gitu. Berarti itu sudah tidak bisa disembuhkan. Penyebabnya apa? Banyak faktor. Apalagi ini rekan-rekan ini kan bekerjanya kan di lingkungan pertambangan ya. Nah, pertambangan pasti tidak jauh dengan debu. Terus paparan zat kimia dari partikel-partikel tambang. Karena itu dapat menyebabkan debu yang masuk ke alveoli atau di alveoli itu dapat menyebabkan yang itu Pneumokoniosis ini. Pneumokoniosis atau black lung. Black lung Atau paru-paru hitam. Paru-paru hitam itu disebabkan karena apa? Karena adanya menempelnya debu yang menempel sehingga apa? Menjadi hitam ketika di ronsen. Kemarin tuh di bulan lalu kita udah bahas mengenai jantung kebetulan Pak Heri. Jadi
Memang kalau buat bapak-bapak sekalian ya yang belum join di Head Talk kemarin kita bahas mengenai jantung Pak, bahwa seperti yang disampaikan Pak Heri barusan, jantung itu penyebab kematian nomor 1 ya. Jantung koroner. Dan ini saya juga baru tahu nih Pak Heri, ternyata paru-paru peringkat 3. 3 ya. Penyakit akibat paru-paru, salah satunya PPOK. Nah, jadi Obstruktif. bukan kecelakaan, bukan apa ya, penyebab kematian paling tinggi itu Bukan. penyakit paru sama jantung ya. Ya. Tadi masyarakat juga menyampaikan antara kecelakaan dan medis. Jadi kalau paru-paru, jantung itu maksudnya ke ranah medis, Karena medis. bukan ke insiden atau bukan ke ranah trauma atau insiden atau cedera. Oke, Ya berarti kan? pas banget lah ya. Pas. Jadi semoga bapak sekalian yang nontonin ya, dan fun fact-nya nanti ini kita akan upload juga di Oh YouTube. iya. Ya. Jadi kita akan kemas dalam bentuk podcast, juga akan kita upload di YouTube, selain kita sampaikan juga di Zoom saat ini gitu ya. Jadi nanti bisa mengedukasi buat bapak-bapak sekalian terkait materi pernafasan ini, Iya. seperti itu ya. Jadi kalau kita membahas terkait dengan sistem pernafasan itu ada kaitannya dengan jantung juga sebenarnya. Karena ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida di situ. Di situ. Oke. Saya mau izin dulu ya Mas Raka ya sebelum kita jauh ke sana. Jadi saya ingin mengenalkan terkait apa sih sistem pernafasan itu dari mana sih? Pasti rekan-rekan tuh bingung. Pernafasan itu sebenarnya dari hidung atau dari mulut? Iya, iya. Mas Raka pernah mikir kayak gitu nggak? Hidung sih kalau saya. Pernah berpikir nggak? Iya. Dari hidung atau dari mulut? Yang benar. Iya dari hidung. Kenapa alasannya? Ya apa ya, harfiahnya aja. Maksudnya kita emang dari lahir kan Dari nafas hidung. otomatis dari hidung kan gitu. Ya betul. Sebenarnya dua-duanya itu benar. Dari hidung maupun dari mulut itu benar. Cuma yang direkomendasikan memang dari hidung. Kenapa? Hidung karena ada bulu hidung, ada silia. Yang melindungi. Bulu hidung itu berfungsi untuk menghangatkan dan untuk melindungi dari bakteri dan debu. Nah, kalau tenggorokan nggak ada. Ketika ada bakteri masuk, itu masih ada pelindungnya, ada filternya. Nah, jadi ada filtrasinya di situ. Kalau kita ngomong anatomi, itu ada namanya awalnya nasal. Nasal itu adalah hidung. Nasal atau hidung, ada faring, ada laring. Itu pernafasan bagian atas. Nah itu. Faring kan tenggorokan, laring adalah pangkal tenggorokan. Nah, terus selanjutnya apa? Ada faring, laring, ada trakea, ada bronkus, bronchiolus, dan alveoli. Nah, alveoli ini loh pusat pertukaran gas atau difusi antara oksigen dan CO2. Sehingga kita bisa bernafas dengan lega. Gitu. Berarti memang ini ya, ada manfaat atau tujuan di balik itu, kenapa kok nafas itu harus pakai hidung gitu? Iya. Apakah boleh pakai mulut? Boleh, tapi resiko. Resiko ya. Bakteri masuk tenggorokan, nyeri telan. Tapi gimana tuh Mas Heri, kan kadang kan kita kalau tidur itu nggak sadar ya, ngowoh lah, ngowoh Atau ngorok. Iya. Itu nafasnya dari mulut kan? Kalau Itu gini, kalau ngomongnya dari mulut itu jalan nafas. Jadi ada jalan nafas, ada pernafasan. Kalau pernafasan itu melalui hidung. Kalau jalan nafas memang mulut. Kalau kita flashback ya dengan masalah jantung. Kalau masalah jantung ada pasien henti jantung. Di jantung pasti orangnya itu mengalami penurunan kesadaran. Iya. Hal pertama yang dilakukan apa? Bebaskan jalan nafas. Bukan hidungnya. RW-nya. Iya. Pernah kan RW? Iya, Dengar iya, RW atau iya. jalan nafas. Nah, jalan nafas itu penting, vital. Kalau sampai jalan nafas itu tersumbat, otomatis akan mengalami gangguan pernafasan juga. Oksigen tidak tersuplai dengan baik. Karena tenggorokan itu sebagai jalan nafas ya. Di situ ada obligotis. Tadi belum saya sampaikan ya. Belum. Ada faring, laring, ya kan, trakea. Di situ ada epiglottis. Epiglottis itu adalah percabangan antara laring dan faring. Supaya kanan itu yang kita telan Nggak masuk paru-paru. Oh iya. Itu adalah portal ya. Anggaplah itu portal. Seperti portal. Nah, jadi ketika kita makan itu gak sampai masuk ke paru-paru. Ke paru-paru. Nah, masyarakat juga pernah lihat gak di rumah sakit orang nggak sadar dipasang NGT. Nggak tahu. NGT itu makanannya melalui hidung, tapi nggak masuk paru-paru kan? Itu adalah alternatif ketika orang itu nggak sadar. Jadi nutrisinya dimasukin melalui selang, melalui hidung, nggak melalui mulut. Itu melalui apa? Cabangnya epiglottis tadi. Gitu. Tapi jangan sampai masuk paru-paru. Nah,
Kita kembali lagi ke masalah paru-paru. Tadi sudah ada anatomisnya. Ada hidung, ya, ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, bronchiolis dan alveoli. Alveoli ini adalah proses difusi. Di situ adalah kaya oksigen. Dan di situ adanya pembuluh darah. Pembuluh darah vena maupun arteri di situ banyak di situ. Ya. Jadi memang alveoli ini bertugas adanya difusi antara pertukaran CO2 dan O2 ketika kita menghirup oksigen atau inspirasi masuk udara dan ekspirasi atau mengeluarkan. Jadi yang masuk ke dalam tubuh kita itu udara dari luar itu berupa oksigen. Itu dikemas di alveoli. Nah, ketika dikemas nanti yang kaya oksigen ini akan diedarkan ke seluruh tubuh. Makanya kita bisa hidup. Itu. Nah, terus karbon dioksida gimana? Keluar. Berupa apa? Melembabkan tenggorokan sampai lubang hidung, jadinya lembab. Seperti itu. Itulah harfiahnya. Kenikmatan Tuhan yang telah diberikan pada kita dan tanpa modifikasi alat kita terbentuk. Kerennya di situ. Nah, kita menyambung lagi ke masalah pneumokoniosis. Nah, pneumokoniosis ini adalah masalah yang sering terjadi di lingkungan pertambangan karena debu. Nah, tadi saya sampaikan ada flek-flek debu yang masuk ke rongga paru-paru sehingga menyebabkan black lung. Adanya fibrilosis atau penebalan, ya kan? Terus adanya sehingga menebal, akhirnya apa? Kapasitasnya menyempit, akhirnya menjadi apa? Restriktif. Dan itu emang nggak bisa disembuhkan ya Mas? Sulit ya? Iya, restriktif. Pernah dengar restriktif nggak? Enggak. Obstruktif? Enggak, kalau di dunia medis saya belum nggak pernah dengar. Ketika orang MCU pernah nggak merasa dilakukan pemeriksaan spirometri meniup? Iya. Nah, itu nanti hasilnya antara normal, restriktif ataupun obstruktif. Hasilnya ya? Hasilnya. Ada perbedaan loh ini antara obstruktif dan restriktif. Nah, kalau restriktif itu di kapasitasnya. Ya kita nyambung yang di sini tadi, kapasitasnya. Jika ada penebalan, berarti kapasitasnya kan sempit kan? Akan sempit. Terus kalau obstruktif itu di jalurnya kayak sedotan kayak gitu loh. Ibaratnya anggaplah gini. Kalau restriktif kita meniup balon yang tebal. Balon tebal sulit apa enggak? Sulit. Tekanannya lebih besar. Terus kalau ada obstruktif itu di salurannya atau di pipanya. Pipanya kecil itu. Iya, mengecil. Ada penyempitan. Nah, di situ. Makanya kalau orang dengan lingkungan yang penuh dengan debu itu disarankan menggunakan masker. Karena partikel yang tidak terlihat itu bisa masuk. Pencegahannya itu ya. Pencegahannya. Dan usahakan lubang hidung ini harus sering-sering lembab, jangan terlalu kering. Nah, gimana caranya Mas? Kita kalau rekomendasinya bisa dibersihkan menggunakan cairan infus. Dibersihkan itu bisa atau aquades. Oh, berarti pakai pembersih gitu ya? Pembersih. Dibersihkan. Jangan sampai kering. Apalagi kalau orang yang terlalu sering di bawah AC, otomatis kan kering kan. Itu Iya, saya sering tuh kan. Nah, masyarakat kan pernah curhat dulu. Saya kok sering saya sering pilek. Itu karena sering di bawah AC. Hidungnya kering, nggak lembab, akhirnya apa? Ketika debu masuk, ya nempel ya. Bablas. Oh, bablas ya, karena bakteri masuk kering bablas. Nggak ada pelembabnya, nggak ada penghangatnya, gitu. Nah, ini jadi tips juga ya buat bapak-bapak sekalian ya, bahwa salah satu pencegahan yang bisa dilakukan ketika bapak-bapak ini kerjanya dekat dengan debu, yang pertama itu pakai masker. Sama sering bersihin saluran pernapasan. Iya. Atau mungkin Mas Heri ada materi yang mau disampaikan? Bisa. Ini bisa kita pelajari bareng-bareng ya, kita sharing terkait kesehatan respirasi. Apalagi kita di lingkungan pertambangan ini ya penting. Soalnya ada beberapa teman-teman itu gagal MCU gara-gara apa? Ya gagal spirometri. Maaf sebelum kita masuk ke materi. Di kita banyak nggak sih Mas
masalah pernafasan? Kalau saya ngomong banyak, saya belum bisa menentukan banyak atau tidaknya. Tapi sering menemukan. Sering ya. Sering menemukan. Karena faktor apa sih mereka masalah MCU ya? Tren penyakit deh. Tren penyakit paling sering apa? Kolesterol, dislipidemia, ya paling banyak dislipidemia. Tapi kita nggak ngomongin itu ya. Kita bahasnya ke sistem respirasi dulu. Apakah ada temuan terkait ini? Banyak juga. Masalahnya apa? Mild restriktif, bahkan sampai obstruktif, bahkan sampai TB. Bahkan ada sampai TB, bronkitis pun juga ada. Apakah ini harus diabaikan? Nggak boleh. Harus dikendalikan. Iya. Ini harus diupayakan dan kendalikan. Iya. Nah, terus apa solusinya untuk yang restriktif? Temuannya restriktif atau obstruktif? Ya mohon maaf ya teman-teman ya, rekan-rekan yang desain ya, yang memiliki perilaku merokok. Inilah faktor penyebab utamanya. Selain debu ya? Iya, asap rokok yang terhisap atau terhirup itu dapat mempengaruhi alveoli, bronkus juga. Karena rokok ada zat apa? Nikotin. Nah, lebih tinggi CO2-nya daripada O2-nya. Itu yang mempengaruhi. Bukan menakut-nakuti, tapi memang faktanya teman-teman ketika MCU ada temuan, beberapa teman saya sarankan coba berhenti merokok, lakukan lari-lari dulu, ulangi follow up MCU-nya, baik. Berarti kan masalahnya di mana? Perilakunya. Nah itu, jadi itu ya. Mungkin kita bisa lanjut ke materi. Tadi kan intro sudah disampaikan sama masyarakat ya terkait masalah di sistem pernafasan, di MCU respiratorinya. Nah, ini membahas terkait dengan sistem pernafasan. Jadi ini, teman-teman kita sharing ya, berbagi ilmu terkait sistem pernafasan. Jadi ada beberapa sistem pernafasan itu dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja atau PAK. Terus sudah saya sampaikan tadi anatominya seperti ini ya, ada hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus dan alveolus. Ini yang saya sampaikan, itu ada arteri pulmoneri dan vena pulmoneri, itu yang ada di alveoli. Nah, itu yang membutuhkan oksigen. Alveoli itu yang mana sih? Yang paling itu. Yang paling bawah. Yang paling bawah. Terus gambar di paling atas itu, paling ujung. Oh, itu dibesarkan gitu ya? Berarti paru-paru itu di dalamnya ada alveoli gitu ya? Kayak gelembung itu, kayak spon. Sponnya bisa menyerap cairan. Di dalamnya itu ada apa? Difusi. Arteri sama vena. Bukan arteri dan vena di dalamnya, tapi membungkus di luarnya. Itu di luarnya. Di situ letak difusi oksigen masuk ke pembuluh darah gitu ya? Iya, letaknya oksigen dan CO2 melakukan pertukaran atau difusi. Kalau tadi yang disampaikan Mas Heri yang katup, yang misahin itu barangkali bapak-bapak di sini kepo nih. Yang misahin makanan sama supaya makanan epiglottis. Epiglottis itu di perjabangan sini, itu tuh. Ini laring, epiglottis dan tiroid di situ. Kelihatan nggak? Iya. Nah, jadi ada faring, ada laring. Fokus yang di bawahnya mulut. Nah, di epiglottis itu ada percabangan antara paru-paru dan ke sistem saluran pencernaan. Jadi bedanya di situ. Ada ini loh, kayak klep buka tutup. Paham ya? Paham ya. Saya tuh kadang ini ya. Pernah loh saya kepikiran tuh pas kita makan. Kok gak masuk paru-paru gitu ya? Iya. Loh enggak, bukan gitu. Kan kita makan kan. Sambil nafas kan. Kok bisa? Bisa. Padahal salurannya satu. Epiglottis. Kita makan bisa langsung otomatis ngefilter gitu loh, makanannya masuk ke lambung, nafasnya ke paru-paru. Padahal bareng ya. Iya, epiglottis perannya. Itu ya perannya. Peran dari epiglottis. Terus pernah nggak ketika makan tersedak masuk ke hidung makanannya? Pernah dengar nggak kayak gitu? Pernah kan? Iya. Ya kira-kira tersangkut masuknya di situ. Melalui epiglottis tadi itu, berarti lolos itu. Pernah nggak kayak gitu? Tapi nggak sampai masuk paru-paru. Mungkin ke paru-paru nggak mungkin. Naiknya ke atas kan akhirnya kan. Nah, akhirnya bisa dikeluarin gitu. Terus ini sudah ya. Jadi terus untuk kita akan membahas tentang kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Ini berkaitan apa? Pemeriksaan secara berkala. Jadi wajib loh ya.
teman-teman, untuk karyawan Bagong nanti setiap tahun kita wajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Salah satunya adalah MCU. MCU wajib tahunan. Wajib tahunan sekarang. Dan ini memang sekarang lagi kita kadang-kadang banget. Jadi makanya saya butuh data. Supaya apa? Kita bisa monitoring kesehatannya, bukan masalah orang ini masalahnya seperti ini harus bukan. Kita perbaiki untuk kesehatannya. Supaya ada pola hidup yang lebih baik dan bisa melakukan operasional pekerjaan dengan lebih maksimal. Itu betul. Ini maksudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja. Itu tadi saya maksudkan. Tujuannya di situ. Jadi keluarganya sejahtera, perusahaan juga bisa memberikan yang terbaik. Dan manpowernya juga produktif gitu ya. Itu yang kita tekankan saat ini. Nah, ini gerbangnya tadi. Kalau kita besar lagi. Jadi ada 2 pernafasan, atas dan bawah. Yang atas itu sampai laring saja. Fungsinya apa? Itu menyaring dan menghangatkan udara. Itu yang atas. Sedangkan yang bawah itu ada trakea, bronkus, alveolus, itu adalah difusi atau pertukaran O2 dan CO2. Itu. Berarti tadi ya batasnya itu di epiglottis tadi ya. Epiglottis atau di laring antara atas sama bawah. Iya, betul. Makanya ketika teman-teman mengalami ISPA, atau enggak ISPA? Infeksi saluran pernapasan atas, batuk, pilek. Itu serang yang di atas, bukan di bawah. Oh, nah ini nih tambahan ilmu lagi nih buat bapak sekalian. Yang atas. Biasanya kan teman-teman sekarang kan, Mas, tenggorokan sakit, besoknya pilek, batuk. Dari mana? Itu ISPA. Atas ya? Atas. Belum sampai ke paru-paru itu. Lalu paru-paru tadi alveoli, bronchiolus, terus TBC, pneumonia itu udah di bawah. Udah parah ya? Parah. Lebih baik atas daripada di bawah. Gitu. Kalau di atas kan maksudnya kita bisa merasakan di awal lah. Nggak sampai sesak lah. Iya. Gitu. Nah, nanti akan bahas mengenai asma-asma gitu Kak? Asma itu adanya penyempitan. Nah, nanti kan ada. Iya, tapi nggak spesifik asmanya ya. Iya. Kalau asma itu ada penyempitan di dinding paru-parunya. Sebenarnya sesak nafas itu sebenarnya banyak faktor, Mas. Banyak faktor. Bisa karena pneumonia, bisa karena bronkitis, bisa karena PPOK. Nah, PPOK ini turunan dari bronkitis tadi. Nanti ada penjelasannya di situ. Kalau yang merah ini apa ini, Pak? Diafragma. Fungsinya? Diafragma itu pembatas antara ini adalah perut. Dan di situ juga ada cairan. Nah, lobar bronkus kan itu kan. Kenapa paru-paru itu harus lembab? Lembab karena ada cairan alamiah di situ. Dan diafragma, sebelum diafragma itu ada cairan tuh. Merah-merah itu kan. Nah, itu adalah cairan alamiah. Memang nggak penuh. Kalau orang dengan pneumonia itu penuh itu sesak, bisa meninggal itu. Kalau cairan bisa menutupi karena paru-parunya dipenuhi cairan ya. Betul. Oh, apakah itu yang dimaksud bahasa paru-paru basah? Nah, iya. Itu orang-orang awam ngomongnya seperti itu. Iya. Terus akhirnya kan kalau di rumah sakit kan diambil cairannya melalui belakang. Nah, saya pernah tuh itu efusi pleura itu namanya. Saudara sendiri itu. Iya. Kenapa KD ini? Enggak tahu. Tadi kan saya jelaskan ada pertukaran atau difusi kan, CO2 dan O2. Bayangkan kalau di sini nggak ada cairannya. Kalau terjadi pertukaran CO2 dan O2 akhirnya jadi apa, Mas? Oh, kering. Betul. Ada pernafasan nggak akhirnya? Terjadi karena reaksi kimia O2 dan CO2 itu kan ada sisanya. Sisanya kan harus ada lembabnya kan. Kalau ada cairan, akhirnya dinding paru-paru itu akhirnya lembab, bagus. Itulah keajaiban manusia. Iya. Ini bukan kita yang nambahin, tapi sudah ada dari lahir kita sudah ada. Nah, sehingga ketika terjadinya difusi, O2-nya lancar dan paru-parunya lembab. Bukan lembab banget gitu enggak, tapi paru-parunya itu bukan kering, gitu loh, enggak kering. Ini fungsi cairannya. Nih. Ada lagi Mas Raka atau teman-teman yang mau diskusi terkait
anatomi dulu ini. Belum Mungkin ke next saja deh. Kita kayak- banyakin di penyakit sama pencegahan aja deh. mantap itu. Yang lebih apa ya? Lebih ngena ke audiens gitu loh. Sebenarnya nah itu hubungannya sama ini juga. Balik lagi ke sini. Kembali lagi ke anatomi. Semua penyakit terkait dengan pernafasan kita baliknya ke anatomi. Ya ini sudah saya paparkan di awal. Cuma kita harus tahu lokasinya di mana. Iya. Itu kan maksudnya kan. Penyakit ini di mana sih? Iya. Nah, gitu kan. Intinya gitu aja. Nah, ini alveolus yang sampaikan tadi ada pertukaran gas dan oksigen. Ada udara di sini. Dan ada kapiler atau pembuluh darah. Ini secara detailnya tadi. Jadi masyarakat, teman-teman ya, sekitar menghirup udara, ini kan, itu udara maksudnya di sini di alveoli. Dan CO2 akan dikeluarkan. Anggaplah O2 itu yang berwarna merah masuk. Dan akhirnya menjadi kepingan darah yang kaya oksigen menjadi hemoglobin dan eritrosit. Berarti di situ otomatis nanti muter ke paru-paru bawa CO2, CO2-nya masuk ke jantung, terus diedarkan ke aorta ke seluruh tubuh. Ini. Nah, lebih jelas kan sekarang kan akhirnya kan ada sel darah merah yang diperkaya dengan O2 ini. Dan CO2 ini bisa dikeluarkan melalui apa? Hembusan nafas. Itu. Iya. Nah, ini. Tubuh kita memang perlu ini yang dibutuhkan. Nah, Itu apa itu, Pak? Paparan debu tambang jangka panjang dapat merusak dinding tipis ini. Nah, Bisa. dapat menyebabkan emfisema dan fibrosis atau fibrosis ya. Fibrosis itu adanya penebalan. Penebalan di mana? Ya tadi itu bisa menyebabkan black lung juga, penebalan dinding paru-paru, sehingga menyebabkan apa? Kapasitasnya menjadi sempit, sehingga menjadi restriktif. Kalau ketika dilakukan spirometri, kapasitasnya yang awalnya kita butuhnya kan misalkan segini ya, karena itu akhirnya kan menebal akhirnya menyempit. Nah, udara bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Gak ada pertukaran di situ. Akhirnya apa? Sesak. Orang-orang ngomongnya apa? Asma. Balik lagi kan? Iya. Mas Heri tadi membahas asma nggak? Lah akhirnya kalau sesak, akhirnya orang-orang ngomongnya apa? Orang ini asma. Ya karena mungkin penyebabnya ini bisa fibrosis. Salah satunya loh ya. Salah satunya loh. Saya nggak mau yang salah yang lain. Salah satunya. Ngomongnya orang ini sesak mas. Loh, sesaknya karena apa? Kita belum tahu. Karena penebalan, fibrosis atau penyempitan, obstruktif atau restriktif. Itu. Nah, lebih dalam lagi. Jadi kalau di sini kita banyak terkait dengan spirometri dulu. Nah, spirometri ada restriktif dan obstruktif, kapasitas dan saluran. Nah, kita balik lagi. Kalau fibrosis baliknya ke restriktif, pasti ke Kapasitasnya yang berkurang. Akhirnya apa? Sesak. Orang-orang ngomongnya asma. Kalau obstruktif sama. Orang ini asma. Padahal bisa jadi itu dari fibrosis, bisa jadi obstruktif. Karena penyempitan. Kalau obstruktif itu bisa karena penyempitan di salurannya. Kayak gitu ya. Kita lihat masalahnya dulu. Makanya perlu ada beberapa pemeriksaan lanjutan. Bisa di ronsen, ada di spirometri, itu perlu. Ya, nah. Ini ada bahaya respirasi pertambangan. Apakah rekan-rekan merasa bahaya enggak? Pastinya. Ya pasti ini ya. Saya kebetulan sebelum di head office juga di site kurang lebih 5 tahun dan hari-hari ke pit ya, di mana di pit itu debunya tebal banget. Dan di situ pasti boleh dibilang 8 dari 10 orang yang kerja di site pasti pernah tuh kena masalah paru-paru. Nah, pertanyaan saya satu aja. Masyarakat selama di sana menggunakan masker apa enggak? Enggak. Rekan-rekan yang lain? Enggak ada. Belum membudaya ya menggunakan masker setiap ke tambang tuh belum ada. Berarti balik lagi ke awareness, kesadaran. Betul. Nah, kesadaran. Karena apa? Menganggap yang lain aman kok. Kita balik lagi ke imunitas. Imunitas kita kan nggak tahu. Imunitas kita lagi naik apa lagi turun. Apalagi kalau siang-siang gitu ya. Siang-siang jam 2 gitu.
wah debu lagi tebel-tebelnya gitu kan. Bisa sampai tebel itu Mas. Merasakan kan? Merasakan. Tapi Nafasnya susah. posisi itu hidungnya merasa lembab atau merasa kering. Gimana ya? Tebel pokoknya. Jadi kayak ketutup gitu. Kayak ketutup. Sulit nafas akhirnya. Iya, sulit nafas. Terus bayangan kita apa? Wah banyak debunya di sini. Iya. Itu real itu. Itu real. Itu yang. Akhirnya bersin kan? Nah, itu proteksi diri kita. Ketika kita bersin itu proteksi diri kita untuk mengeluarkan bakteri atau benda asing yang ada di hidung. Otomatis. Itu. Nah, ini ada ancaman yang tak kasat mata. Yang tadi disampaikan Mas Raka tadi, tak kasat mata apa itu? Debu respirable. Yang partikelnya kurang dari 5 mikron. Bisa masuk kemana? Alveolus. Bayangin Mas. Kalau bisa masuk ke alveolus, bisa menyebabkan apa? Silika. Silika adalah apa tadi? Fibrosis. Menyebabkan apa? Penebalan. Itu jangka panjangnya. Memang nggak terasa jangka pendek. Saat ini kita nggak terasa. Nah, jangka panjang itu berapa? Berapa tahun? Berapa bulan? Tergantung imunitas seorang beda-beda. Semakin kita terpapar dan kita sering menghirup asap rokok, itu akan mempercepat. Dan itu kalau udah masuk nggak bisa keluar lagi ya Mas? Gimana mau ngeluarin? Kalau debunya udah nempel. Nggak bisa ya. Kan tadi kan kita udah anatomi ya. Tadi kan di situ kan ada air, ada cairan yang alamiah. Dan ada namanya lembab. Ketika ada udara ada debu yang masuk, nempel nggak Mas? Bersihnya gimana? Kalau kaca nempel kita lap bisa. Kalau di situ gimana caranya? Logikanya apakah pakai antibiotik? Antibiotik itu untuk bakteri. Nah, apakah untuk obat tertentu yang bisa membuka bronkus? Itu hanya melebarkan, bukan membersihkan. Bagaimana? Itu Nggak bisa ya. nggak bisa. Kalau udah numpuknya banyak, tebel, jadi black lung, apa akhirnya? Penebalan tadi restriktif. Jadi bahas masyarakat di awal waktu intro tadi. Akhirnya ada asma dan sebagainya. Gitu. Iya. Kalau kita ngomongnya kan asma. Iya, ngomongnya kan asma. Tadi masyarakat menyampaikan kan masalah debu. Ya mungkin ini juga terjadi ya ke pekerja tambang yang udah bertahun-tahun gitu ya. Ada yang nafas udah mulai sesak lah. Iya. Olahraga bentar udah capek. Nafasnya kecil-kecil. Nah, betul. Nggak bisa tarik nafas panjang. Betul. Karena mungkin kapasitas paru-parunya udah turun gitu ya. Betul. Dikarenakan paparan debu tiap hari gitu. Dan didukung dengan apa? Obesitas. Berpikir nggak obesitas berpengaruh? Berpikir nggak? Enggak. Obesitas berpengaruh. Enggak. Tentunya nggak kepikiran lah. Pasti tuh. Obesitas mempengaruhi banget itu juga. Nah, ketika tubuh kita semakin membesar, otomatis kapasitas paru-parunya kan nggak mengikuti membesar. Terimit dengan lemak. Nah, itu akhirnya adanya silika. Antara penting nggak penting kan? Iya. Nah, biasanya orang-orang tuh gini, ya nyun sewu ya. Ketika bekerja di tambang, saya sehat-sehat aja, aman-aman aja. Ketika menjelang pensiun, udah dirumahkan, baru terasa. Ya, Banyak banget. Nah, saya ngomongnya kan jangka panjang. Banyak banget Bukan ya. jangka pendek. Banyak banget. Saya sering ya menemui senior yang mungkin udah puluhan tahun gitu ya. Ketika sudah pensiun, dulu waktu di tambang kayak sehat-sehat aja. Iya, mungkin karena tiap hari gerak gitu ya. Gerak. Begitu sudah pensiun, penyakit-penyakitnya mulai Muncul. Sering banget ya gitu. Terakhirnya ngomongnya sesak. Padahal itu disebabkan kalau bisa dibilang dosa masa lalu mungkin. Nah, terus ngomongnya, saya udah berhenti merokok. Kapan berhentimu? Kapan berhentimu? Selama di rumah. Waktu di sana? Gimana? Sudah terpapar debu, nggak pakai masker, merokok kenceng, penebalan ada. Adanya silika. Potensi banget tuh. Potensi banget. Mungkin nggak kerasa sekarang nanti. Nah, saya ngomongnya jangka panjang tuh ya. Saya nggak mau minggu depan. Yang menjadi note nih gitu. buat bapak sekalian mungkin ya. Tadi note-nya dari Mas Heri yang disampaikan adalah bahayanya mungkin nggak akan kerasa sekarang, tapi beberapa waktu ke depan itu yang dipertaruhkan tuh kesehatan kita. Kesehatan kita dan
kebahagiaan keluarga itu dari mana sih? Kehadiran kita juga gitu loh. Otomatis teman-teman yang kerja jauh-jauh pulang kan hanya ingin apa? Mensejahterakan dan membahagiakan keluarga. Kalau kita pulang ternyata membawa sesuatu yang tidak diinginkan, Iya sih. bagaimana? Nah, ini salah satunya. Nah, terus ini ada juga faktor yang lain. Tadi kan yang kasat mata ya, ada diesel particular matter atau DPM. Ini adanya emisi alat berat yang bersifat karsiogenik. Karsiogenik ini bisa menyebabkan kanker loh. Kanker di mana? Ya di paru-paru. Nah ini fakta lagi nih. Karsiogenik ini penyebab kanker. Bisa menyebabkan kanker paru-paru. Apakah langsung muncul? Ya enggak, sama. Munculnya ya lama. Itu tergantung apa? Tergantung imunitas kita. Itu. Terus ada juga gas beracun. Ada karbon, ada NO2 atau nitrit ya, ada SO2 atau apa? Silika ya. Ini adanya hasil peledakan atau blasting dan mesin. Pasti kalau mau nambah kan ledakan dulu biasanya ya. Diledakan dulu blasting biasanya. Nah, kalau di blasting kayak gitu kita jaga jaraknya berapa meter, Iya. menggunakan masker atau enggak. Itu ada bahan kimia dan ada debu. Yang juga berbahaya buat paru-paru. Berbahaya. Sistem pernafasan juga. Jangan menganggap sepele di hari ini. Kayak gitu. Nanti ya. Masalahnya itu nanti. Jangan menganggap sepele di hari ini gitu. Jangan ngomong saya sehat kok sekarang. Kan sekarang. Iya. Besok, lusa, mungkin ke depan kita nggak tahu. Makanya kita Lebih baik mencegah. Preventif itu lebih baik. Betul. Preventif lebih baik. Tepat, betul sekali. Bisa dilanjutkan, Mas? Nah, selanjutnya ini ada jenis partikular yang berbahaya. Tadi kan saya ngomong ada silika ya. Silika itu adanya yang terbuat dari kristal SiO2. Itu sangat keras dan ditemukan pada tambang emas, semen dan mineral. Dan menyebabkan apa? Jaringan parut atau fibrosis yang disampaikan di awal tadi. Pertambangan ranah kerja kita, rekan-rekan kita yang di PT Bagong itu di mana? Tambang apa? Ada tambang emas, iya kan? Ada tambang batu bara, ada tambang mineral kan? Nah, itu berarti apa potensinya? Silika, sehingga menyebabkan apa? Fibrosis atau jaringan parut. Yang kita bahas di awal tadi itu. Nah, batu bara ini dapat menyebabkan apa? Partikel karbon yang dapat menumpuk di paru-paru dan menghancurkan elastisitas kantong udara. Sama. Baliknya lagi ke fibrosis dan penebalan tadi. Terus ada asbes. Nah ini ada karsinogen asbes ini. Ini faktor pemicu terjadinya kanker. Asbes dari mana? Bisa dari asbestos itu. Asbestoksis namanya. Tapi sekarang udah kapasitasnya udah mulai turun itu. Asbes itu, asbestosis. Jadi batu bara itu juga mengandung asbes loh. Ya berarti relate dong. Sangat, batu bara itu sangat tinggi kan. Berarti relate. Berhubungan kan? Bisa menyebabkan kanker berarti. Jadi memang penting. Jadi kanker itu tidak hanya di kanker darah, kanker paru-paru juga ada. Ada kanker paru-paru, malignan. Ngeri juga itu. Apakah muncul sekarang? Tidak. Sama jangka panjang. Jangka panjang. Tapi ada loh teman-teman kita itu ya, saya nggak bisa menyebutkan si A, si B, si C, tapi ada beberapa. Tapi bukan kanker paru. Tapi juga ada pernah dulu kanker paru ada nodul di alveolusnya. Nodul itu apa Mas? Nodul kayak ya kanker kayak gitu. Ada bulat kayak gitu di paru-parunya kayak gitu. Gimana kayak? Karyawan kita itu ya. Saya nggak bisa menyebutkan ya, tapi sekarang sudah sembuh. Beliau mengajukan untuk fokus untuk terapi, fokus untuk berobat. Jadi beliau menyadari beliau tidak belum bisa untuk melanjutkan aktivitas, fokus untuk pengobatan. Jadi sama-sama pengertian kita. Jadi beliau fokus dan keluarganya fokus benar-benar fokus untuk pengobatan di paru-parunya tadi. Itu bagaimana ini? Rekan-rekan bagaimana ini?
Berarti gini ya, kalau apa ya, sepanjang yang disampaikan tadi, kalau bisa diambil kesimpulan awal tuh, kebanyakan penyakit paru-paru itu berawalnya dari debu ya. Debu. Paling sering tuh penyakit paru-paru itu dari debu. Dan kalau nggak obstruktif ya restriktif, itu aja ya pilihannya. Itu Entah yang itu fibrosis, ya, entah itu apa gitu. ya. Tapi ada sisi lain lagi. Bisa karena bakteri atau virus. Nah ini yang belum dijelaskan. Kalau virus itu cenderungnya kemana? Pernafasan atas, batuk pilek. Gitu. Kalau bakteri, penyebabnya apa? TB paru, tuberkulosis, bakteri, ya kan? Penyembuhannya berapa lama? Kalau rekomendasi dari pemerintah berapa lama? 6 bulan pengobatan. Program OAT dari Dinkes. Obat anti TB itu harus tidak boleh putus selama 6 bulan. Itu yang dapat menyebabkan penularan. Apakah harus diisolasi? Ya wajib. Wajib. Karena itu dapat menular. Apalagi teman-teman kan ada satu mes. Nah, itu yang resiko. Itu yang berbahaya. Memang kalau udah orang kena TB itu ya harus diisolasi. Jangan dibiarkan bekerja apalagi berinteraksi dengan orang lain. Betul. Terus gimana cara mengetahui orang itu positif TB atau tidak? Selain dilakukan ronsen. Ya kan? Yang pertama kita kenali dulu apakah orang itu batuk. Berapa bulan batuknya? Berhenti atau enggak? Nah, memang kalau memang orang itu sudah batuk lebih dari 2 minggu, enggak kunjung sembuh dan berdahak, kita bisa arahkan apa? Cek torak, ronsen dada, ya kan? Atau cek sekutum, PTA. Kemana? Bisa ke puskesmas atau ke klinik terdekat. Itu bisa. Kalau memang nanti dinyatakan itu positif, PTA positif, terus hasil ronsennya positif, ya udah. Kita ikuti program pemerintah. Obat anti TB pengobatan selama 6 bulan. Itu. Dan memang harus diisolasi. Ya mohon maaf, bukan mengecilkan ya, tapi memang itu program dari pemerintah harus dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penularan juga. Tapi ada tapinya ini. Ada tapinya tapi ada juga pemberitahuan juga informasi terbaru ya. Pasien TB yang sudah menjalankan pengobatan selama 2 minggu dan dinyatakan bakterinya itu enggak aktif, itu bisa kembali bekerja sebenarnya, tapi kita nggak berani. Itu ada rekomendasinya sebenarnya. Selama 2 minggu loh ya. Dengan catatan apa? Sudah nggak ada gejala. Gejalanya apa? Batuk nggak ada, demam nggak ada, nafsu makan membaik, ya kan? Tapi tetap pengobatan, nggak boleh putus. Nggak boleh putus, harus diobatin terus. Iya, itu 2 minggu bisa gabung, tapi tanpa adanya gejala, gitu. Itu yang ke TB yang bakteri. Tadi kan yang debu kan, jadi masyarakat tadi sudah menyampaikan terkait dengan debu, bisa virus, bisa bakteri. Nah ini ada namanya pneumokoniosis, atau paru-paru debu ya. Tadi sudah disampaikan di awal sama masyarakat karena penyebab kematian salah satunya PPOK tadi yang di awal. Ini adalah masuk salah satu di PAK ternyata. Penyakit akibat kerja. Kalau TB penyakit medis, bukan penyakit akibat kerja kalau TB. Kalau ini PAK, kenapa PAK? Karena sudah tahu paparannya seperti apa tadi dari debu tambang. Betul. Dia munculnya karena pekerjaan kita kan. Iya, betul. Munculnya di situ. Gejalanya apa? Ya seperti ini. Sesak nafas, batuk kronis berdahak, cepat lelah dan nyeri dada. Sama. Jangan sampai adanya penebalan dan seperti ini gambarannya. Tuh. Gambar yang putih itu kelihatan itu adanya penebalan. Itulah ada panah di sini itulah. Ya, itu ada penebalan di situ. Mulai muncul kan penebalannya kan. Nah. Berarti kapasitasnya udah mulai menurun. Restriktif lah kiranya. Nyambung kan akhirnya kan. Nah, dari uji spirometri ternyata kok munculnya seperti ini. Ya harus dievaluasi pada diri kita. Kenapa ya kok hasil MCU spironya kok bermasalah? Jangan-jangan udah banyak debu nih di. Banyak debu, asapnya nempel. Asapnya nempel. Asap rokoknya maksudnya ya.
Nah, ini juga salah satu turunannya tadi. Turunannya ada silikosis dan antrakosis. Sebenarnya sama. Nah, jadi tadi udah disampaikan ya, kalau silikosis itu adanya apa? Penebalan yang menyebabkan kaku, adanya fibrosis tadi restriktif. Nah, kalau black lung sebenarnya sama, kesatuan ini. Mak bahasanya aja dipisah. Nah, mak tampak menghitam gitu aja. Ketika di ronsen kelihatan hitam dan ada penebalan. Ini atau black lung tadi adanya fibrosis yang masif, jaringan parut yang tidak sempurna. Itu. Tadi Mas Raka kan bahas apa cenderung paru-paru penyakit debu ya. Tadi saya sampaikan terkait dengan apa? TB paru, bakteri tuberkulosis. Nah, apakah ini menular? Pasti menular. Karena apa? Disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis di lingkungan tambang. Apalagi di mes. Tadi sudah saya sampaikan, tadi kita bahas sama Mas Raka. Bagaimana prosesnya? Ini bisa masuk ke mana? Makrofag paru atau silikanya, sehingga membuat apa? Bakteri mengembang. Bakteri sukanya di mana? Tempat lembab. Alveoli tadi lembab kan? Iya. Balik lagi ke anatomi lagi kita. Balik lagi atau anatomi. Sehingga terjadinya penularan melalui apa? Udara. Alat makan yang bersama, handuk bersama. Apakah bisa menular? Bisa. Namanya bakteri kan bisa nempel. Makanya disarankan ketika teman-teman kita batuk selama lebih dari 2 minggu atau batuk biasa, jangan menggunakan alat makan yang sama. Jaga jarak, menggunakan masker. Soalnya kita nggak tahu orang ini batuk biasa atau yang kena sistem pernafasan atas atau sistem pernafasan jangan-jangan bawahnya. Bawah ini. Tahu-tahu TB Takutnya itu. Ya walaupun sistem pernafasan atas pun ya tetap menular. Malah cepet itu. Cepet banget itu paling. Contohnya dalam satu ruangan ini. Saya batuk. Saya nggak mau pakai masker ini ya. 1-2 minggu, nggak sampai seminggu pasti teman-teman ini kena. Kalau imunnya pas turun, pasti imunnya turun. Nah, gejalanya apa? Kalau kita tahu TB tanpa pemeriksaan ini tadi sudah saya jelaskan ya, batuk lebih dari 2 minggu, disertai keringat malam, bahkan bisa demam juga dan berat badan menurun drastis. Itu harus diwaspadai. Masyarakat pernah melihat orang batuk tiba-tiba berat badannya turun drastis? Iya. Nah, boleh dicurigai. Resiko paling akutnya tuh apa kalau TB? Resiko paling akut ya TB itu bisa menyebabkan apa? Efusi pleura karena adanya pengumpulan bakteri. Ketika ada bakteri itu nanti dapat menyebabkan apa? Peradangan. Dan peradangan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya nanah di dalam rongga paru-paru. Akhirnya apa? Efusi pleura atau pneumonia. Bisa sampai menimbulkan kematian berarti ya? Sesak. Betul. Bahkan kalau sudah rusak bisa batuk berdarah. Gitu. Ngeri. Iya. Bukan menakut-nakuti, tapi memang kita harus preventif. Harus preventif. Pencegahan itu lebih baik memang itu. Ya. Apalagi teman-teman ini ya, teman-teman mohon maaf sebelumnya ketika di mes kan kita tahu ya di mes itu pasti banyak orang. Ada kita makan bersama-sama. Biasanya kalau kopi 1 gelas dibuat bersama-sama itu hindari. Kalau bisa, kalau memang mau ngopi jangan 1 gelas. Bawa gelas sendiri, nggak apa-apa. Ngopi itu nggak masalah. Terus minum air putih pun juga jangan gunakan 1 gelas untuk bersama. Bawa gelas sendiri. Ini yang kadang luput dari awareness kita tuh ini. Soalnya mereka malas nyuci. Menganggap biasa hal masalah kebersihan itu dianggap biasa. Hygiene itu penting soalnya. Padahal hygiene itu penting banget. Takutnya mereka itu alasannya cukup gelas 1 aja daripada banyak-banyak nyuci gitu kan. Lebih baik nyuci daripada mengobati. Lebih gampang nyuci. Iya, lebih baik gampang nyuci daripada mengobati yang sudah terjadi. Ya dilanjutkan Mas ini yang terkait TB tadi ya. Nah,
Ada juga ini efektif pleura turunannya tadi mas. Yang bahas tadi yang diambil darah cairannya melalui punggung tadi masih ingat ya pembahasan di awal. Nah, jadi efusi pleura itu adanya apa? Penumpukan cairan di rongga paru. Komplikasinya apa penyebabnya TB, relate, kanker paru atau infeksi berat atau pneumonia. Apakah sesak? Pasti sesak. Apalagi kalau sampai cairannya sampai naik ke atas itu, sampai anggaplah sampai pleura itu sampai lung lining itu mas. Oh orangnya itu udah nafasnya mengkis-mengkis itu, pasti nafasnya nggak tahan gitu. Mau nggak mau harus disedot, dikeluarkan cairannya. Dan cairannya nggak banyak itu, nggak sedikit itu, bisa 1 ember itu, lebih banyak itu. Iya. Jadi penyebabnya faktornya banyak ya. Tapi kalau misal nih cairannya udah dikeluarin itu, longgar. Akan muncul lagi kak cairan? Kemungkinan kalau masih ada peradangan. Kalau peradangannya belum teratasi, bisa menyebabkan apa? Berarti nggak serta-merta langsung sembuh gitu ya? Iya nggak bisa. Ini penyebabnya apa dulu? Penyebabnya apa? Komplikasi TB, kanker. Kalau ini misalkan efusi pleura karena penumpukan ada bakteri peradangan di rongga parunya diatasi bisa selesai, diambil aman. Tapi masalahnya kalau penyebabnya TB sama kanker paru, nggak bisa. TB-nya harus selesai dulu kan? Berarti ketika diambil TB masih ada berarti percuma. Iya. Berarti selesaikan dulu TB-nya ini. Tadi kan ada 2 minggu bisa beraktivitas. TB paru dengan syarat apa? Nggak ada gejala. Ya kan, nggak ada gejala, berat badan mulai bagus, dan orangnya nafsu makan mulai membaik, tapi pengobatan tetap berjalan, bisa lah diambil. Kita kembali ke pencetusnya dulu. Pencetusnya apa? Penyebabnya apa? Itu yang harus diobati. Gitu. Iya, tapi tetap kita bebaskan dulu ini. Soalnya kalau nggak dibebaskan ya sesak nafas ini. Bahaya banget. Gimana? Mau nafas, nggak ada ruang, nggak ada ruang untuk difusi kan, ibaratnya kan gitu kan, nggak ada ruang untuk pertukaran oksigennya, mau nafas saja sulit, ngeri, nggak terlihat lah, itu yang sering disepelekan, orang-orang fokusnya ke jantung, tapi paru-parunya disepelekan, fokusnya ke paru-paru, jantungnya disepelekan, sama aja. Satu-satuan. Terus dampaknya apa ini dampaknya, Mas? Sesak, tertekan, nafas berat, dyspnea. Atau Mas Raka ngomongnya asma. Jadi asma itu banyak ya? Asma itu banyak berarti ya orang itu ya. Nah, ini kita balik ke kanker paru. Kanker paru dapat menyebabkan apa tadi? Efusi pleura juga. Nah, efusi pleura ini nodul, Mas. Sampaikan tumor. Ini dapat menyebar. Ini mirip kayak yang kasus dulu itu. Disampaikan tadi itu mirip. Paparannya apa? Asbes, radon dan DPM yang saya sampaikan di awal tadi. Ya kan? DPM dari alat berat tadi kan? Asbes bisa asbestosis. Yang menyebabkan karsinogen. Sehingga menyebabkan apa? Mutasi genetik akibat iritasi kronis. Karena adanya partikel debu. Terus adanya sinergi yang buruk. Balik lagi kemana? Perilaku merokok. Bukan menyalahkan rokoknya sih. Iya. Memang habit itu memang ya teman-teman ya, habit merokok itu sangat sulit dirubah. Sulit banget. Tapi bisa dimodifikasi. Saya ngomong loh ya, saya nggak ngomong berhenti loh ya, saya nggak memaksa memutus loh ya, tapi bisa dimodifikasi. Maksudnya modifikasi gimana? Misal Mas Raka ini perokok berat, ya kan? Sehari 12 batang, ya dimodifikasi lah, turunkan jadi 10 dulu. Nah, dalam 1 minggu, 2 minggu bisa 10, turunkan lagi lah dari 8. Nggak langsung stop gitu. Nggak bisa stop itu, Mas. Orang itu kita suruh menyetop orang tersebut langsung berhenti merokok. Berhenti 1 hari, besok bisa 2 kali lipatnya. Percaya apa tidak? Balas dendam. Iya.
prasarannya lebih tinggi dia. Lebih baik kita apa namanya itu berdamai ya. Berdamai pada diri kita sendiri, pernah gitu ya. Ya udah saya mencoba untuk masyarakat tadi ya, saya mencoba 10 dulu lah. Oh ternyata 10 nggak mampu, 11 dulu lah. Kita nego dengan diri kita sendiri. Soalnya yang bisa merubah ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukan orang lain. Kesadarannya tadi terkait kesehatan bagaimana. Terima kasih kepada Mas Heri karena sudah menyampaikan materi pernafasan yang menurut saya memang menjadi pengetahuan yang jujur selama penyampaian ini saya banyak nggak ngertinya awalnya. Tapi setelah disampaikan, ini bedanya ISPA sama penyakit paru-paru gitu ya. Terus debu itu ngaruhnya kemana? Saya jadi paham lah, jadi banyak ngerti lah di sini. Dan yang nggak kalah penting adalah buat bapak-bapak di site, utamanya buat bapak di site yang hari-hari itu terpapar dengan debu, harapannya bisa mulai merubah habit, memperbaiki habit sama menjaga, baik itu memakai masker atau mengkonsumsi yang kayak antioksidan, mulai olahraga dan lain sebagainya. Karena balik lagi ke awal bahwa penyakit pernafasan itu menjadi penyumbang nomor berapa tadi? 3. Nomor 3. PPOK itu penyumbang nomor 3 kematian di dunia. Di dunia. Yang pertama jantung koroner dan iskemik. Harapannya menjadi perhatian lah. Dan ini menjadi pemaparan yang sangat bermanfaat lah ya, buat teman-teman di set mungkin itu. Terima kasih Mas Heri. Terima kasih Mas Raka atas kesempatannya bisa sharing, berbagi ilmu ya. Intinya bukan berbagi sih, saya belajar bareng ini ya. Diberikan kesempatan untuk belajar bareng ya. Mungkin next kita bisa membahas yang dengan materi yang lebih baik lagi di kesempatan yang lain. Dan kita nanti bisa membuka ruang kesehatan yang lebih baik lagi. Yang lebih baik. Dan clue-nya ya, terkait ruang kesehatan yang lebih baik bahwa next agenda kita di Health Talk ini narasumber kita akan semakin gong ya. Insya Allah nanti akan ada kejutan lah nanti. Ada kejutan. Ada kejutan lagi lah.